Kita akan melanjutkan seri mengenai akar yang benar. Masih ingat ya gambarnya, akar yang benar. Nah, kita sudah belajar yang pertama, kalau kita mau kekristenan berakar yang kuat, kita harus pastikan bahwa dasarnya itu Yesus. Tidak dicampur dengan yang lain, tidak dikompromikan. Ya, ada hal-hal yang bisa kita terima, oke, selama tidak mengganggu iman, tetapi ada juga hal-hal yang harus kita tolak kalau itu tidak sesuai dengan firman. Yang kedua, bahwa hati Tuhan adalah bagi mereka yang terhilang. Itu adalah akar kekristenan. Seorang Kristen yang tidak punya hati bagi yang terhilang, kita perlu pertanyakan, kamu sedang ikut siapa? Karena hati Tuhan itu bagi yang terhilang. Berarti kalau dia berkata, saya ikut Tuhan, tapi saya tidak punya kepedulian pada jiwa terhilang, perlu dipertanyakan, Tuhan yang mana yang sedang diikuti. Yang ketiga, terima kasih Pastor Roni, kita sudah belajar mengenai kita itu ditetapkan untuk melayani. Semua kita, bukan hanya saya, bukan hanya Pastor Roni, bukan hanya Bu Lastri, tapi setiap kita ditetapkan untuk melayani. Itulah gereja, diutus keluar. Untuk menjawab pertanyaan mengenai yang keempat sebelum saya mulai khotbah, kita pertanyakan dulu dalam hati kita, sebetulnya Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Boleh next slide. Apa sih yang, bagaimana saya dapat mengetahui kehendak Allah bagi hidup saya? Nah, itu akar yang benar juga. Kalau kita tidak tahu kehendak Allah, akarnya kemana ini? Kita sebetulnya endingnya apa? Apa yang sedang kita cari? Apa yang perlu kita perjuangkan? Mungkin saudara tahu tahun lalu ada satu negara, bahkan kita perlu hati-hati ya, akhir-akhir ini banyak negara bangkrut dan terancam bangkrut. Puji Tuhan kita punya pemimpin yang luar biasa. Tahun lalu sekitar bulan Juli, negara ini bangkrut. Air susah, listrik padam, gas nggak ada, bensin tidak ada, anak nggak bisa sekolah, pegawai tidak digaji, dan dia tidak bisa bayar utang sampai terjadi pemberontakan dan rakyat mulai marah. Boleh lanjut terus. Di tengah-tengah situasi yang kacau balau, nah ini nama negaranya Sri Lanka, mungkin tahu kan? Kan harusnya ada pemimpin yang berdiri. Harusnya tugas pemimpin mengatur, menyelamatkan, terus gimana ini, apa yang harus kita lakukan? Sayangnya di tengah-tengah situasi seperti itu, presidennya malah kabur. Meninggalkan, ini kisah nyata, meninggalkan negara dalam kekacauan. Saya nggak tahu nasibnya sekarang seperti apa. Jadi satu negara yang sedang kacau malah ditinggal. Kita perlu terus berdoa ya untuk pemimpin kita. Kita ucap syukur ada presiden yang baik. Ada jajaran menteri yang betul-betul memperhatikan rakyat. Papua dibangun, setiap tempat diperhatikan, luar biasa. Kita perlu dukung terus, makanya perlu datang doa pagi ya. Kita perlu berdoa terus untuk pemerintahan. Ada hasilnya, buktinya kita semua baik. Seorang pemimpin yang seharusnya memimpin, meninggalkan tanggung jawab. Ini juga viral, ada berikutnya. Seorang ibu, atau orang tua lah ya, belum tentu ibunya saja. Orang tua menulis surat, mohon maaf, bayinya ditaruh di masjid, kasih surat, saya tidak mampu menafkahi dia lebih lagi. Sesulit-sulitnya hidup, pasti ada jalan. Dulu saya punya anak Abraham ya, terus terang memang susah sekali waktu itu. Ya gak tahu kenapa lah ya, namanya cerita hidup manusia kan. Jadi saya kadang-kadang tipu karena susunya habis, nih ada saksinya Pak Roni. Saya tipu, kalau zaman Laura kadang-kadang saya tipu, jadi bukan susu, kasih teh gitu. Laura mau, tapi Abraham gak tahu, mungkin dia dikasih tahu kakaknya kali. Padahal masih bayi nih, dia lihat loh kok coklat. Dia gak mau, dibuang. Akhirnya tanya Pastor Roni, saya bungkus pakai kertas botolnya. Kan saya yang pegangin, tak bungkus pakai kertas, dia curiga. Putih tapi kok lain gitu. Artinya ya ada jalan ya kan. Ada, enggak juga saya selamanya, oh berarti Bu Mita Abraham kurang gizi. Enggak, itu 1-2 hari aja. Setelah itu ada pertolongan Tuhan. Setelah itu kita bisa survive. Tapi ini kan pemimpin ya, orang tua itu kan pemimpin dalam keluarga. Yang harusnya dia ambil tanggung jawab, kabur. Anaknya ditaruh begitu saja. Ini lagi kasus. Banyak saya mau buka pemikiran kita ya.
Seorang anak yang harusnya dididik, didampingi, dipimpin. Anak itu kan harus dipimpin. Tabita bangun, sekolah, kerjain PR-nya, stop dulu, HP-nya stop. Kalau nggak mau stop, cabut. Nah, sering sekali HP-nya disita. Orang tua kan harus memimpin. Rumah sakit jiwa itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Wow, ngomong sendiri, nggak belajar, dan ratusan. Ini terjadi kalau seorang pemimpin, orang tua kah, presiden kah, yang harusnya memimpin tidak ambil tanggung jawab. Sebagai orang Kristen, mari kita terus bertanya, terus apa Tuhan? Saya sebagai orang Kristen akarnya kemana? Bapak Ibu Saudara, dunia ini memang bobrok, maksudnya memang rusak. Memang ya begitulah, ada kejadian ini, ada kemiskinan, ada perzinahan lah, kecanduan. Tapi sebagai orang Kristen, kehendak Tuhan, kita nggak boleh menutup mata. Firman Tuhan berkata di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah bangkit dan memimpin. Ibu saudara, bingung kan? Itu kan tugas gembala, Miss. Boleh lanjut slide-nya, ikutin aja. Tapi itulah kehendak Tuhan buat hidup kita. Kegelapan memang menutupi bumi. Tapi kita harus bangkit. Kita gak boleh cuek, biarin aja dah. Bukan urusan saya, gak bisa cuek. Karena kegelapan firman Tuhan mengatakan memang menutupi bumi. Tapi kita harus bangkit dan menjadi pemimpin. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, next slide. Bangkit dan memimpin. Rise and lead. Itulah panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja taruh Musa, bisa siapa saja ya. Seluruh tokoh Alkitab ya bisa aja ditaruh. Tapi Musa orang biasa. Musa gembala, dia sudah aman loh hidupnya. Kalau saudara baca ceritanya Musa itu sudah punya istri, punya anak, punya pekerjaan, mertuanya baik. Dia sudah aman dengan kehidupannya menggembalakan. Tuhan panggil, hai Musa, bangkit. Pimpin rakyat, pimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mungkin kita berpikir, saya sudah nyaman loh Tuhan. Saya sudah enak ini. No, bangkit, pimpin. Pasti ada sesuatu yang perlu kita pimpin. Mari untuk menghormati hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Panglit berdiri. Kita akan belajar dari Markus 3 ayat 12 sampai 19. Ini singkat saja. Silakan dimulai, 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ya, giliran saya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca saja ya Markus 3, kita cuma itu kan kisahnya Yesus memilih para rasul. Ya kalau baca Markus 3 saja. Tapi tahukah saudara, makanya kita tuh perlu belajar Alkitab ya secara menyeluruh. Saya salut kepada yang 113 ada Bu Lastri, Pak Rudi, ada Miss Yuli. Bagus, belajar terus. Karena gini, kalau lihat Markus 3 saja, kelihatan itu itu kan peristiwa Tuhan memilih rasul. Saya sudah tahu kok, paling banyak saudara bilang begitu.
Tapi tahukah saudara, di Markus 1 sebelum Markus 3, itu Tuhan sudah memanggil dan orangnya sama. Saya yang baca ya, saya bacakan. Markus 1, 16 sampai 20, ini Markus 1, tadi Markus 3 ya, jangan kebolak-balik. Mirip tapi beda. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Markus 1 mereka sudah dipanggil. Markus 1. Di Markus 3 mereka dipanggil lagi. Nah, bercerminlah dengan hidup kita. Kita itu dipanggil Tuhan juga 2 kali. 1, ikut aku. Ya kan kita semua dipanggil Tuhan. Ayo, Bu Tekun ikut aku. Ikut Tuhan maksudnya. Nathan ikut aku. Kak Sonia ikut aku. Tapi jangan berhenti di situ. Karena sama seperti para rasul, akan ada panggilan berikutnya. Setelah kamu mengikut aku, ini waktunya. Kamu diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Akar yang benar. Berapa banyak orang Kristen hanya berhenti di, oh aku dipanggil Tuhan, puji Tuhan, terima keselamatan, hidupku enak. Saya menerima pemulihan. Saya waktu pujian penyembahan merasa damai. Saya mengalami semua yang baik, puji Tuhan. Tapi Tuhan hatinya tidak berhenti di situ. Akan tiba waktunya, oke bagus. Seperti Pak Roni sudah bagikan. Sekarang setelah diperlengkapi, inilah waktunya diutus. Memberitakan Injil dan mengusir setan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar? Kayak kalau baca Alkitab tuh harus full ya. Artinya setiap orang bukan hanya para rasul. Ini kan contoh. Contoh saja dulu tuh hati Tuhan seperti itu sampai hari ini Tuhan tidak berubah. Setiap kita harus respon 2 panggilan. Dipanggil Tuhan, Pak Rudi ikut Tuhan. Yes siap Tuhan. Ikut. Waktu Tuhan katakan ini waktunya kamu diutus. Yes juga. Jangan ada yang bilang, enggak saya cukup di sini saja. Gak bisa. Berarti bukan Kristus akarnya. Tetaplah berakar. Katakan sebelah kiri kananmu, bangkit dan memimpin. Ya. Yang benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu terus membimbing next. Mengamati. Terus dilihat kita, diteropong terus. Udah sampai mana ini Bu Endang? Bu Sudaryani sudah sampai mana ini? Diteropong, bukan diteropong galak ya, tapi dengan sabar. Dengan lemah lembut, melalui rekan-rekan, melalui pemimpin, melalui orang-orang bersama-sama. Didoakan juga Tuhan Yesus bersyafaat buat kita. Dia mengamati terus sampai kita mencapai tahap yang diinginkannya. Bagus kita merespon Tuhan, panggilan Tuhan. Tapi Tuhan terus mengikuti perjalanan hidup kita. Ayo respon, ayo ini waktunya menginjil, ini waktunya diutus keluar. Kita belajar dari Markus 3. Yang pertama, ini kita gak bisa bergerak nih. Karena Tuhan yang memilih kita, poin pertama. Jadi bukan saudara memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara. Jadi kalau mau balik kanan sudah terlambat. Kalau kita bisa duduk di sini, sekarang bisa mendengarkan khotbah dan hidup berapi-api di dalam Tuhan. Itu Tuhan yang pilih. Itu Tuhan yang menetapkan. Firman-Nya di Markus 3, 13-14 berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang
dikehendakinya. Rasul-rasul gak bilang, pilih saya Tuhan, saya. Saya kan ngajar, termasuk ngajar SD juga. Wih, itu kalau lagi diskusi serius, saya miss. Tapi kalau mengikut Tuhan, mereka gak pilih. Mereka gak, saya Tuhan. Setiap saudara juga, walaupun saudara berapi-api dalam Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Saudara bisa di sini melayani, itu memang engkau terpilih. Katakan bersama saya, terpilih. Mungkin banyak kita merasa, emang kok bisa saya ya? Saya pertama kali menerima Yesus di keluarga. Adik saya lebih pintar. Adik saya yang satu lagi cowok, kenapa enggak cowok yang dipilih? Kenapa yang enggak lebih pintar yang dipilih? Ya itulah kedaulatan Tuhan. Dan kemudian lanjut lagi, mereka pun datang kepadanya dan ia menetapkan ketetapan Tuhan. Mungkin banyak di antara saudara bilang, Tuhan kok harus saya? Kenapa enggak suamiku aja loh Tuhan, dia kan imam. Oh banyak sekali seorang wanita, seorang istri yang memenangkan suaminya banyak sekali. Atau mungkin yang suami, kenapa enggak istriku aja Tuhan? Kenapa harus saya yang menanggung ini? Banyak sekali juga yang suami harus berdoa untuk istrinya. Atau anak, kan enggak adil ya, kok harus saya yang berdoa untuk orang tua saya? Ya memang itulah ketetapan Tuhan. Atau orang tuaku, saya terus anakku ini kok enggak tobat-tobat. Saya terus berdoa buat dia. Ya itulah ketetapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Sekali lagi Tuhan tegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita lihat ya, Alkitab ini nyambung semua. Makin dipelajari makin nyambung dari awal sampai akhir. Lihat lagi Yeremia 1 ayat 5. Yang ini kita baca bersama-sama. Bisa dibaca? Bisa ya? 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini baru berapa ayat sudah nyambung semua. Semua tentang pengutusan, semua tentang pilihan Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kisahnya adalah tentang orang-orang yang dipanggil, kemudian diutus. Dipanggil, kemudian diutus. Nuh dipanggil, ayo sini Nuh. Diutus buat kapal untuk keselamatan mereka yang takut akan Tuhan. Abraham panggil, sini Abraham, saya utus kamu pergi ke tanah perjanjian, lihat tanah perjanjian. Musa, seperti tadi saya katakan, panggil, saya utus kamu menyelamatkan bangsa Israel. Yosua, panggil, saya utus kamu menduduki tanah perjanjian. Yunus bahkan, panggil, saya utus kamu ke Niniwe. Daud dipanggil, saya utus kamu memimpin bangsa Israel. Sampai Wahyu, apa sih isinya kitab Wahyu? Yohanes, saya panggil kamu. Saya utus kamu menulis surat kepada jemaat-jemaat. Menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang milik kita tuh kita gak bisa lari. Yang boleh sih menunda bisa, tapi yang ada kita akan gelisah terus. Kita tahu bukan ini, bukan ini. Sampai kita memenuhi panggilan Tuhan. Tidak ada pilihan lain, harus bangkit dan memimpin. Katakan bersama saya, bangkit dan memimpin. Sama seperti diceritakan Pastor Roni ya minggu kemarin. Ini masih mengenai Laura ini. Saat ospek itu kan 5.000 orang ospek bersama-sama. Terus kemudian ada jam ibadah. Jam ibadah muslim ke muslim, yang Hindu ke tempat ibadah, yang Kristen dikumpulkan jadi satu, buahnya, bukan hanya banyak, buahnya. Itu artinya banyak sekali. Akhirnya di situ kenalan lah, ya udah pasti Kristen kan, kalau itu di situ Kristen semua, Kristen kenalan namanya apa segala macam. Pertanyaannya Laura wajar kok, dia cuma nanya kamu gereja di mana. Bayangkan ya, ada 5 orang mungkin lebih yang bilang, oh saya ke KTP aja, saya nggak gereja. Tanya Laura. Dia kaget, ya ampun. Saya tidak gereja.
Saya cuma KTP aja. Saya juga kaget sih, ternyata banyak juga ya yang Kristen KTP aja nggak gereja. Nah, dalam keadaan seperti ini gimana? Apa dia mau kabur aja begitu seperti Presiden Sri Lanka? Oh, kamu begitu ya? Oke deh, aku kabur. Gak bisa, Pak, gelisah dia, gelisah. Ini gimana ini, Ma? Gimana ini, Ma? Ya kamu berdoa, Nak. Bangkit, memimpin di situ. Gak bisa cuek. Akhirnya dia coba dekatin. Didekatin bukan hanya di situ dia. Ayo kamu belum tahu kan, kebetulan dia perantau. Kamu belum tahu namanya ada Mall Bali Galleria. Oh gitu ya, ayo kalau mau saya jemput. Bayangkan ya dari sesetan nih, dia jemput anaknya kos di Nusa Dua. Jemput ke Nusa Dua. Terus jalan-jalan ke Mall Bali Galleria. Diajak nonton, ditraktir lagi. Senang lah dia ya. Traktir, terus malamnya antar lagi ke Nusa Dua. Saya cuma bilang, Laura, apa yang kamu lakukan kan buat Tuhan. Saya percaya Tuhan punya berkat buat kamu. Bukan mama yang suruh loh, dia sendiri yang pergi. Boleh ditampilkan gambarnya? Akhirnya, namanya juga usaha ya, ada yang mau, ada yang enggak. Ini yang 3, foto bertiga ini. Ini Laura, terus temannya dan ini Kristen bertiga ya sebelah sana. Terjaringlah berdua itu, mereka sudah ikut Every Nation Jimbaran karena kosnya di Jimbaran. Wow, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Mohon doanya, yang ini belum mau ya gitu ya Laura ya. Supaya kisahnya tuh gak sukses terus, memang ya namanya juga berusaha. Orang di tengah-tengah 12 orang itu juga ada Yudas Iskariot, Tuhan Yesus kurang baik apa? Ada Yudas Iskariot juga yang mengkhianati itu ada di situ. Jadi kalau ada pertanyaan, oh Bu Mita sih kurang perhatian makanya dia lari. Loh mohon maaf ya Yudas Iskariot juga ada, Yesus kurang baik apa? Jadi enggak apa-apa, waktu kita melangkah kalau ada yang mau puji Tuhan. Ada yang menolak, it's okay juga, enggak apa-apa. Itu keputusan dia, yang penting kita berusaha. Katakan sebelah kiri kananmu, yang penting kita berusaha. Pak Rudi, mohon izin ini Pak Rudi. Di tempat tinggalnya yang lama bukan yang sekarang ya. Itu kan kegiatannya kurang membangun lah di situ, minum, kumpul. Pak Rudi kalau mau ditanya maunya cuek aja, mau tidur, mau istilahnya orang Jawa, sak karepmu. Tetapi sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, gak bisa, panggilan itu ada, terus ada. Aku apain ya? Gimana ya bersama-sama dengan Bu Endang? Masak di rumah. Ajak, gimana ya caranya supaya mereka berubah? Kenal kan? Ada Bang Lukas, ada Bang Rudial. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Mereka luar biasa loh. Ada yang mau, ya betul gak semuanya mau. Ada yang masih terhilang, it's okay. Yang penting kita berusaha. Ada fotonya Bang Hendra juga ya, Bang Hendra sama Miss Flora. Udah ya, Bang Hendra juga. Ya main ke salah satu temannya, memang Kristen sih, tapi belum maksimal dia. Belum maksimal, karena dia percaya ada panggilan luar biasa dalam diri orang-orang ini. Apakah mau, oh ya sudahlah aman aja, ya berteman aja ya, saya pura-pura gak tahu. Bisa bersama Miss Flora, tapi ada kegelisahan, kayaknya saya harus lakukan sesuatu. Kayaknya saya harus bangun dia, kayak saya harus lebih bangkitkan dia lagi. Berdoa, berusaha, dan sekarang semuanya melayani Tuhan, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Yang satu dari yang tadinya enggak kuliah, sekarang Matius. Wah, ini mahasiswa pendidikan agama yang suatu hari nanti siap juga buat diutus. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Saya minta maaf ya, mungkin tidak semua bisa saya ceritakan. Padahal ini memang orang-orang luar biasa di tempat sini. Karena keterbatasan waktu, bukan, Bu Mita nih kurang perhatian sama aku. Ya saya minta maaf ya, enggak semua saya ceritakan. Tapi mungkin coba saudara lihat kiri, kanan. Ada yang tadinya datang sendirian loh. Tapi karena dia bangkit dan memimpin,
banyak yang sekarang bersama-sama dia. Seingat saya Mael nggak sebanyak ini dulu temannya yang datang kemari. Seingat saya dulu Miss Yuli waktu datang gereja pertama kali memang berdua bersama Mama Evan ya. Tapi satu sudah pulang ke Papua. Tapi anggaplah sendiri, setelah itu Miss Yuli sendiri. Tapi betapa banyaknya teman-teman yang sekarang juga mengikut Tuhan. Miss Yuli yang ajak, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Bangkit dan memimpin itu memang panggilan kita. Kalau saya sebut Bu Sudaryani sama Miss Linda ya sudah tahu lah ya. Banyak orang yang ya tadinya sendiri sekarang bersama-sama. Banyak orang di bawah. Apakah mudah Bapak Ibu Saudara? Tidak mudah. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu doa, perlu mengandalkan Tuhan. Tapi tidak akan sia-sia. Galatia 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu, ada berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin sekarang masih menolak. Mungkin sekarang belum mau. Tidak apa-apa. Seingat saya dulu Betukun datang sendiri ya. Sekarang cucunya ikut. Kadang-kadang anaknya ikut. Wow, itu baik. Tidak mudah loh. Oh, perlu berdoa. Karena manusia kan punya kehendak bebas. Hari ini diajak, oke. Besoknya, aduh sakit perut. Saya aja ngalamin. Sudah jauh-jauh jemput, masih tidur orangnya. Dan bilang, aduh masih ngantuk. Kapan-kapan aja Bu. Oh, sering sekali begitu. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ini janji Tuhan ya. Ini ada kata pasti. Nah, kalau sudah Tuhan yang bilang pasti itu pasti. Kalau saya sebagai manusia bilang pasti, belum pasti. Karena ada Tuhan di atas saya. Tapi kalau Tuhan yang bilang itu sudah pasti. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti. Tinggal tunggu waktu saja. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita belajar. Kalau saudara sering merasa tidak mampu, saudara mau putus asa, kok dari satu rumah ini ya. Saya dulu begitu. Dari seluruh rumah ini kok yang sadar kita perlu gereja itu kok cuma saya. Bukan sombong ya, maksudnya yang lain punya acara sendiri. Oh saya mau ke sini, ada yang pergi olahraga, pergi shopping. Kamu kemana Mit? Ya gereja lah, hari Minggu gitu loh. Capek seperti itu capek. Ngajak ini gak mau, ngajak ini gak mau. Berangkat sendiri. Tapi Tuhan katakan pasti. Lakukan aja. Mungkin dalam satu rumah itu cuma saudara yang gereja. Mungkin dalam satu rumah cuma saudara yang ingat berdoa. Mungkin dalam satu rumah cuma saudara yang ingat menetapkan hal yang baik. Jangan ngomong kasar. Gak boleh dendam. Yang lain belum tersentuh. Tapi Tuhan katakan pasti. Yang kedua, Tuhan yang memampukan kita. Markus 3 ayat 15. Dan diberinya kuasa mengusir setan. Nah, mengusir setan jangan membayangkan ini ya. Memang itu bagian dari penginjilan. Kadang-kadang seperti itu juga. Mengusir setan, orang kerasukan diusir. Kadang-kadang saya mengalami bersama Pastor Roni. Tapi lebih banyak lagi setan yang harus diusir ya dosa. Dosa orang. Kecanduan dia. Pergaulan yang buruk. Perzinahan. Lawan yang benar, lawan setan itu manifestasi dalam bentuk malas. Malas belajar. Malas ikut pengajaran. Itu yang harus kita lawan. Memang melelahkan apalagi menjadi sendiri. Pemimpin itu posisi yang sepi ya, tidak banyak orang mau menjadi pemimpin. Tapi itulah panggilan kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Arti kata Tuhan memampukan ya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Tuhan mampukan saya terus Tuhan topang gitu, bukan. Artinya kita lakukan aja bagian kita. Nanti akan ada mujizat-mujizat Tuhan yang menyertai. Dalam peristiwa 11 September 2001, masih ingat nggak? Di Amerika ada WTC dibom, ribuan yang meninggal. Jadi itu kalau Gen Z mungkin nggak tahu ini ya, kalian belum lahir. Gen Z belum lahir. Jadi dulu itu di Amerika ada Twin Tower namanya. Kemudian ada pesawat dibajak oleh orang-orang teroris. Dan pesawat itu padahal pesawat itu pesawat sipil, berpenumpang bukan orang tentara, mereka orang-orang biasa. Ditabrakkan ke gedung ini dan ribuan yang tewas karena itu gedung perkantoran. Tahukah saudara, setelah peristiwa itu banyak sekali hidup orang yang berubah. Orang-orang Kristen yang selamat. Ini ada banyak kesaksian ya, saya pilih beberapa saja ya. Orang-orang Kristen yang selamat dari peristiwa itu bersaksi demikian. Saya kepala keamanan salah satunya ya. Pada hari itu saya off karena mengantar anak saya hari pertama masuk TK. Wih, luar biasa, maksudnya dia selamat. Orang kedua, seorang karyawan, pas kebetulan hari itu ada acara dan dia kebagian bawa kue untuk murid-murid di kelas anaknya. Loloslah dia. Yang lain bilang, saya terlambat. Karena tiba-tiba alarmnya gak tahu kenapa tidak bunyi. Wih, saya baca satu-satu tuh merinding Bapak Ibu Saudara. Seorang lain, orang Kristen lain, terjebak macet karena tiba-tiba ada kecelakaan kecil di depannya. Jadi enggak sampai di tempat. Seorang karyawan lain tiba-tiba waktu mau berangkat mobilnya tidak bisa dihidupkan. Seorang yang lain ketinggalan bis padahal dia on time tapi bisnya kecepatan. Seorang yang lain menumpahkan makanan pada saat sarapan sehingga dia balik untuk ganti baju. Selamatlah dia. Seorang karyawan lain sudah mau berangkat, sudah kunci pintu. Waktu zaman itu ya nggak terlalu banyak pakai HP, maksudnya ada telepon rumah itu ada gitu. Zaman itu ya 2001. Ini kenapa sih berdering terus telepon rumah? Jadi dia buka lagi pintu rumahnya untuk angkat telepon. Selamatlah dia karena nggak ada di situ pada saat kejadian, ini pagi-pagi kejadian. Terus seorang lain punya anak yang hari itu tiba-tiba susah sekali dibangunkan. Jadi dia selamat. Kemudian ada orang lain lagi yang sudah pesan bukan berjam-jam, mungkin berpuluh menit ya. Tapi taksinya tidak kunjung datang. Kemudian ada orang lain lagi yang dia pakai sepatu baru pada hari itu, sudah mau sampai gedung. Kakinya karena lecet, dia mampir dulu untuk beli plester. Pada saat dia lagi beli plester itulah, bam. Selamatlah dia. Dan begitu banyak kesaksian yang lain. Tapi mungkin ini saya ambil ini satu aja ya. Ada seorang namanya Prime Nath. Dia orang Kristen biasa yang selamat juga dari keadaan kejadian itu. Nah dia ini tipe orang Kristen sebelum kejadian bom itu ya. Yang biasa aja, ya saya pokoknya ikut Tuhan lah. Saya ikut Tuhan, saya sudah dipanggil Tuhan, saya selamat, saya mengucap syukur, saya bahagia. Masalahnya dia naksir, ini ceritanya. Dia naksir anak pastor. Nah, Pak calon mertuanya ya, bilang wah ini enggak seimbang. Kan kita itu hidup dengan tujuan, kita diutus. Maksudnya itu sebetulnya panggilan untuk semua orang. Kita bangkit dan memimpin itu adalah untuk semua orang. Tapi dia melihat calon mantunya ini belum ngeh tentang itu. Calon mantunya ini belum paham bahwa kita hidup untuk suatu panggilan pengutusan. Dia berdoa terus. Gimana ya, tapi cinta sama anak saya gitu. Jadi
Si pastornya ini mendoakan, gimana ya ini calon mantu saya, baik sih orangnya, Kristen sih. Tapi pandangannya itu nggak berakar di dalam kekristenan yang benar. Dan Tuhan bikin dia selamat di peristiwa World Trade Center. Dari situ baru kebuka pikirannya. Wow. Dan dari situ dia, Tuhan, saya hidup bukan hanya kerja, saya hidup untuk panggilan-Mu. Dan dia mendedikasikan dirinya jadi pastor, penerus dari itu mertuanya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Apakah waktu mertuanya ini berdoa untuk mantunya ini supaya ngeh panggilan Tuhan, dia berdoa untuk bom itu? Ya pasti tidak ya. Tapi dia melihat, wow, di tengah-tengah segala situasi, di tengah segala hal yang tidak mungkin, orangnya, karena dia ini orang kaya, maksudnya sukses, berhasil. Kalau berkantor di situ tuh prestis, sesuatu hal yang ya luar biasa lah. Jadi bagi mertuanya ini, aduh bisa nggak ya mantu saya ini ngeh panggilan Tuhan. Jadi dia berdoa aja, berdoa, nasehatin, berdoa, nasehatin. Dan satu peristiwa, dia berubah. Itulah artinya Tuhan memampukan. Itulah artinya kita tidak pernah sia-sia. Itulah artinya bagian kita hanya berusaha saja. Bangkit dan memimpin. Katakan sebelah kiri kananmu, bangkit dan memimpin. Boleh saya minta 3 kursi di sini? Oke. Ada satu seminar. Dan seminarnya ini begini. Pentingnya kita membangun generasi yang takut akan Tuhan. Seminarnya berlangsung dengan baik. Woi, semua tepuk tangan, sangat diberkati. Oke, di akhir seminar, ayo siapa mau kesaksian? Saya Pak. Anak muda kesaksian. Ya gimana kesaksiannya? Jadi begini, saya seorang anak muda, hidup takut akan Tuhan. Saya memang belum sampai sukses sekali, tapi saya tahu kemana saya mau menuju. Itu karena saya punya papa yang mengajar saya untuk takut akan Tuhan. Wih, tepuk tangan semua. Dipersilahkan yang anak muda itu duduk di sini. Silakan Nak. Terus mana papanya? Hadir juga papanya? Papanya ada. Mari Pak, silakan duduk di sini. Terus diwawancara bapaknya. Apa rahasianya Pak? Hidup bisa menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan dan sukses di dalam hidupnya. Oh, saya punya papa. Jadi kakeknya dia, papa, jadi kakeknya anak ini, papa saya mengajari saya untuk jangan pernah meninggalkan doa. Dan saya praktekkan, wah tepuk tangan. Ada kakeknya di sini? Ada, silakan. Boleh ditampilkan gambarnya. Silakan duduk di sini. Jadi 3 generasi, kakek, papa, dan cucu atau anak yang tadi. Oke, beli tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Ada lagi kesaksian? Ada Pak. Maju lagi anak muda, duduk di sini. Saya punya papa yang mengajari saya bukan hanya takut akan Tuhan, tapi harus menabur. Wow, semua tepuk tangan. Mana papanya? Ada papanya? Silakan. Papanya duduk di sini. Gimana cerita suksesnya Pak? Karena saya punya papa juga yang suka rajin menabur. Dan itu semua berkumpullah generasi yang takut akan Tuhan. Hampir semua peserta semua punya kesaksian yang luar biasa. Tapi ada satu anak muda yang tertunduk dan menangis. Terisak-isak. Akhirnya diperhatikan oleh yang pemimpin seminar ini. Loh, kenapa Nak? Saya tidak punya siapa-siapa. Bapak saya pergi waktu saya masih kecil. Dan saya tidak tahu siapa kakek saya. Bagaimana saya bisa sukses katanya. Kemudian pemimpin seminar itu, mari Dek, maju ke depan, mari. Tahukah kamu, keputusan yang tepat kamu ada di sini. Artinya kamu mau belajar, artinya kamu mau sukses. Artinya kamu mau membangun sesuatu yang benar. Mungkin kamu berpikir posisimu di sini. Dan kamu bertanya, siapa bapak saya? Siapa kakek saya? Tapi tahukah kamu, hai anak muda, posisi kamu di sini.
di kursi pertama. Mungkin kamu tidak punya bapak yang baik. Mungkin kamu tidak kenal kakek yang baik. Tapi kamu bisa menjadi bapak yang baik. Kamu akan punya anak yang takut akan Tuhan. Dan kamu akan punya cucu yang suatu hari nanti menyaksikan apa yang dilakukan kakeknya. Bapak Ibu Saudara, kita datang dari latar belakang berbeda-beda. Mungkin rasanya tidak adil, kenapa saya? Tidak mudah untuk duduk di kursi pertama. Saya orang yang harus duduk di kursi pertama. Laura sudah kursi kedua. Pada saat dulu saya juga mengikuti khotbah seperti ini, saya juga nangis. Siapa yang ngajarin aku? Gak apa-apa, bangkit. Pimpin, jadilah orang pertama. Dan kamu akan punya keturunan, takut akan Tuhan. Rise and lead. Keadaan kita mungkin sulit, kita sendirian di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita sendirian di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tapi sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Amin. Mari bangkit berdiri.